Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait DJ anak jenderal. Kali ini mempermalukan Prof Ikrar. Kita tahu Prof Ikrar sering menyerang Pak Jokowi ya. Kali ini terkait ijazah palsu yang belakangan ini santer kali dibicarakan. Dan kali ini Prof Ikrar ikut-ikutan membahas terkait ijazah palsu. Dan kali ini DJ anak jenderal kualitasnya kok tidak seperti profesor. Profesor kok bodoh. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya sering bilang, ketika di hati kita ada kebencian, maka ilmu yang kita miliki itu jadi tidak berguna sama sekali. Ya, ini contohnya teman-teman. Silakan teman-teman nilai sendiri. Saya masih akan melanjutkan apa yang terjadi dengan persoalan ijazah palsu dan juga ijazah asli Joko Widodo. Ada juga yang mengatakan bahwa isu ini adalah isu untuk mengalihkan perhatian ya kita pada persoalan yang harusnya sudah bisa dihentikan, tapi kemudian ada persoalan lain yang kemudian bisa kita selesaikan bersama. Tapi buat saya ya, sebagai seorang pendidik yang juga garis dalam kajian ilmiah, saya lebih mendekatinya dari pendekatan idealis ya, bukan pendekatan realis ya. Walaupun saya juga adalah seorang yang konstruktivis ya, dalam arti kata bahwa saya ingin melihat bagaimana idealnya dalam melihat Indonesia ataupun dunia, bukan atas dasar siapa yang kuat itulah yang menang ya. Mengapa demikian? Karena belakangan ini itu kemudian tidak sedikit dari kalangan yang katanya dia adalah teman dekatnya Jokowi mengatakan bahwa saya lulus bareng Jokowi pada tahun 1983. Ternyata bukan, dia juga bukan temannya Jokowi, dia lulus tahun 89 misalnya kemudian dan Seorang profesor membahas masalah ijazah, diawali dengan mukadimahnya pakai bahasa istilah-istilah ya untuk menunjukkan bahwa dia ini seorang profesor doktor gitu ya, pengajar, guru besar. Begitu teman-teman. Orang-orang yang mengaku bahwa dia berilmu, dia pasti akan menunjukkan, nih gue berilmu. Makanya bahasa gue beda sama lu. Bahasa gue tuh lebih keren. Dan di sini mulai muncul kata-kata dia. Ada seorang teman Jokowi ngaku teman. Ini kayak ngegosip. Tidak memberikan pendidikan sama sekali, melainkan ngegosip. Ada juga misalnya yang mengatakan bahwa saya dulu berteman sama dia, itu Jokowi orangnya begini. Tapi kita lihat, ada juga yang menyebut dirinya dia adalah temannya Hari Mulyono ya, dan kemudian dia menulis surat terbuka kepada Jokowi dalam artian melalui suatu tayangan YouTube. Dia mengatakan misalnya, kalau memang Jokowi itu satu angkatan dengan kami ya, itu tentunya ketika dia sebagai orang terkenal di Republik ini mengundang diadakannya reuni, itu reuninya pasti dihadiri oleh banyak orang. 1.1. Kedua, tentunya reuninya ini juga bukan kemudian salam-salaman yang kaku dan kemudian pakai menyebut diri, saya ini, saya si A, saya si B, saya si C, tapi seperti juga reuni-reuni yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SMA, itu pasti langsung merangkul cipika-cipiki atau kemudian sambil mukul pundak, pasti baik itu dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Betawi ataupun dalam bahasa Bali, pasti nanya, apa kabar lo? Dan kemudian masih hidup lo, alhamdulillah, sehat ya. Ini saya jadi meragukan keprofesoran dia, dan dia bilang katanya guru besar gitu. Saya meragukan itu ya. Ini kok kelihatan bodoh sekali ya. Karena apa? Pak Jokowi ini ketika menghadiri sebuah reuni, tentunya orang-orang sudah mengenal Pak Jokowi siapa. Betul. Masa seenaknya aja mau nepok pundaknya? Apa kabar lo? Pak Jokowi berada di mana saja sudah pasti dikelilingi oleh pas pampres. Betul. Tidak sembarang orang bisa nepuk-nepuk pundaknya. Betul. Ini belakangan ini saya perhatikan profesor, doktor, ahli hukum, pejabat, jenderal otomatis menjadi dungu dan bodoh ketika dia punya kebencian gitu. Bencinya besar kali. Guru besar memberikan pendidikan di akun YouTube-nya. Jadi teman-teman, jangan terpengaruh dengan gelar-gelar.
pembenci ini memang sengaja memunculkan orang dengan gelar-gelar ketokohan, ya, orang-orang tokoh-tokoh yang dihormati oleh rakyat, gitu ya, sengaja dimunculkan, dibayar gede untuk ngomong, bernarasi, menghasut. Dan ini adalah suatu penghinaan terhadap Joko Widodo. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo atau Dr. Tifa, mereka hanya diminta klarifikasi apa yang dilakukan oleh mereka pada tanggal 26 Maret 2025, ya. Dan itu kemudian mereka merasa aneh. Tanggal 26 Maret itu memang ada apa? Dan mereka kemudian terheran-heran, ya, mengapa mereka kemudian ditanyakan soal-soal itu. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata yang disebut-sebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi, ya, pada 2017, ya, itu adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya. Itu kemudian dikatakan Soal pembimbing nanti. Jadi begini teman-teman, dia ini kan profesor, ya. Harusnya dia tahu proses penyelidikan dan penyidikan di Bareskrim seperti apa. Seharusnya dia tahu status seseorang ketika dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan atas laporan seseorang yang terkait dengan penghinaan dan ujaran-ujaran kebencian serta provokator dan pencemaran nama baik. Harusnya dia ngerti nih, Pak Jokowi melaporkan, Pak, saya ingin melaporkan seseorang yang sudah mencemarkan nama baik saya, penghinaan, fitnah. Kemudian polisi akan bertanya nih, siapa Pak terlapornya? Karena ini merupakan sebuah kejadian, maka Pak Jokowi sebagai pelapor tidak mencantumkan terlapor, tapi sudah menyebutkan inisial-inisial untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan. Saya pernah menjelaskan waktu itu polisi sudah menyebutkan inisial RS, RS, ES gitu kan. Kenapa hanya inisial? Karena memang belum ada terlapornya. Jadi baru dikasih inisial, di mana orang tersebut yang dianggap terlibat pada peristiwa penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax dan fitnah. Itu. Dia ini profesor atau prop tutup botol gitu. Menyesatkan. Kalau orang yang awam menonton dia ngomong, bingung. Bingung mencernanya itu ya. Kualitasnya seperti ini. Saya juga heran, ini yang memberikan dia profesor dan julukan-julukan memberikan dia gelar-gelar guru besar itu siapa? Dia punya kehebatan apa sih? Bingung saya. Ya, bukan menghina ya, tapi ini fakta. Teman-teman bisa lihat sendirilah. Kualitas dia ini dalam menceritakan kasus ijazah palsu saja seperti emak-emak ngomongin orang. Seperti emak-emak yang hobi gosip. Katanya temennya begini, ternyata bukan temennya, katanya begini. Kemarin Roy Suryo dipanggil sama polisi. Ternyata polisi tidak menyebutkan siapa yang terlapor. Sebenarnya dia paham, tapi dia ingin menutup-nutupi itu. Dia ingin membuat cerita lain. Seolah-olah Pak Jokowi itu membuat fitnah terhadap Roy Suryo, si Egy Sujana, Rismon, kemudian ya itulah orang-orang itu tuh yang di inisial-inisial itu. Ini yang saya bilang, orang pinter tapi minterin. Dia ngerti, dia paham, tapi dia membuat cerita lain. Cerita sebenarnya dibungkus oleh gelar profesornya. Sehingga kita yang mendengarkan punya asumsi lain. Kita berpikir lain. Oh, Pak Jokowi kok gitu sih? Kok nggak langsung disebut namanya aja di surat laporannya dia? Nggak bisa disebut nama. Harus diselidiki dulu. Ada kejadian tanggal 26 Maret. Nah itu kan bukti yang dilampirkan Pak Jokowi. Ini loh, saya dihina, difitnah di video ini. Ditontonlah sama polisi videonya. Oh, ada di situ ada Tipa, di situ ada Roy Suryo, ada Sentana, ada si Rismon. Pak Jokowi itu dihina-hina, diledek-ledek di situ sama mereka. Makanya orang-orang yang ada di situ dipanggil semuanya itu. Termasuk Abraham Samad dipanggil juga. Pokoknya orang-orang yang sudah membuat wawancara, podcast dan wawancara yang di dalamnya nyindir-nyindir masalah ijazah palsu akan dipanggil. Kenapa dipanggil? Untuk menetapkan
orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa penghinaan itu. Tertipa, Anda ngapain di tanggal 26 Maret? Loh, saya nggak tahu. Saya di rumah, nggak ngapa-ngapain saya. Berarti dia bohong. Padahal videonya jelas ada dia di situ, pakai kerudung warna pink ungu gitu, ya. Terus si Rismon ditanya, oh saya tanggal 26 ada di sini. Oh beda, padahal buktinya dia ada di situ. Si Michael siapa itu ditanya, saya nggak tahu menahu, saya tidak ini, mengelak, padahal ada videonya. Nah nanti di pengadilan akan dibuka semua. Kenapa kamu nggak tahu ini? Kamu ngapain di sini? Nggak a i u ntar begitu. Setel. Kamu ngomong apa ini? Ijazahnya palsu, ketawa-ketawa. Ngapain ini? Terus kamu siarkan di muka publik. Modar semuanya itu. Ya, yang bilang katanya, oh 26 Maret ngapain? Ya itulah. Merasa ahli, pakar, tapi botol semuanya. Termasuk ini. Profesor ini, bahwa orang dengan gelar bererot itu belum tentu punya ilmu yang memadai, belum tentu bisa dipercaya ucapannya. Katakan ya oleh Jokowi, ini pembimbing saya, ini yang membimbing saya dan orangnya galak begini. Ternyata ketika Jokowi mendatangi rumah beliau di Yogyakarta, ya, dosen yang katanya pembimbing itu mengatakan, saya tidak pernah membimbing skripsi Joko Widodo. Saya tidak pernah. Saya sudah pernah tampilkan Bapak Kasmujo berkata di depan wartawan bahwa saya ini dosen pembimbing akademik. Saya statusnya sebagai asisten dosen yang membimbing mahasiswa-mahasiswa untuk menjalankan kuliahnya, juga menyelesaikan skripsinya. Ada itu buktinya. Dusta ini. Bapak Kasmujo di videonya mengatakan apa? Saya bukan dosen yang mengajar. Karena saat itu golongan saya masih 3B menuju 3C. Kalau untuk menjadi pengajar itu ya minimal tuh 4A baru bisa ngajar. Kalau menjadi dosen tetap itu minimal 4C atau 4D gitu kan. Ngomongnya kan. Nah, jadi kenapa Pak Jokowi sangat menghargai Bapak Kasmujo? Karena Bapak Kasmujo benar-benar membantu Pak Jokowi dalam menyelesaikan skripsinya. Pak Jokowi tidak bercerita tentang dosen yang menjadi pembimbing skripsi, tidak menceritakan itu. Kenapa Pak Jokowi tidak menceritakan dosen yang membimbing skripsi? Karena pada saat itu dosen yang membimbing skripsi tidak banyak mengkoreksi skripsi Pak Jokowi. Ketika sudah dibantu oleh Bapak Kasmujo skripsinya, kemudian Pak Jokowi menyerahkan kepada dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi itu hanya sedikit sekali, paling hanya mengkoreksi huruf besar, huruf ini, cuman sedikit-sedikit. Jadi tidak begitu berarti menurut Pak Jokowi. Karena yang benar-benar membantu menyelesaikan skripsinya itu ya Pak Kasmujo ini. Gitu. Dan profesor ini nggak ngerti. Padahal dia ngakunya katanya dosen. Ngakunya katanya dia ngajar juga. Ya kan, di kuliah-kuliah. Tapi dia kok kayak blow on, ya kan? Blow on kan, teman-teman nyaksikan sendiri ya keblow onannya mereka ini. Para pembenci ini. Salah satunya si profesor ini ya. Lanjutkan. Saya tidak pernah melihat ijazah Joko Widodo. Saya juga pada saat itu masih menjadi asisten dosen. Oh ya jelas nggak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Orang dia bukan dosen yang menandatangani ijazah. Dan dia masih asisten dosen. Inilah ya botolnya seorang profesor. Ya, botol sekali nih dia. Ya, kenapa kubu pembenci ini mendatangkan profesor-profesor untuk bernarasi tentang ijazah Pak Jokowi? Kenapa? Supaya rakyat ini semakin yakin bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan apa yang terjadi setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sama percis, identik dengan ijazah teman-temannya? Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak lelah
Mereka tidak jemu untuk mengomentari itu. Dan sekarang mulai dibangun narasi-narasi bahwa polisi, Bareskrim, Kapolri, bahkan pengadilan, UGM sekalipun, ya, yang paling berwenang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu pun dianggap tidak jujur. Dan imbasnya banyak orang tua yang melarang anaknya kuliah di UGM karena dianggap UGM itu tidak kredibel. UGM itu berisi dosen-dosen yang pembohong, pendusta. Dianggap UGM itu menutup-nutupi kebohongan Pak Jokowi. Dan memang kebetulan bapak dari si anak ini nih dia termakan dengan isu ijazah palsu ini. Dan orang-orang seperti ini sangat banyak percaya dengan isu-isu yang digembar-gemborkan oleh profesor, doktor, ahli, pakar. Nah itulah. Percaya mereka. Oh masa sih kan yang ngomong pakar-pakar, ahli-ahli, profesor, dokter yang ngomong. Gak mungkin dong profesor, dokter itu. Kalau saya justru sebaliknya. Mereka ini memang dibayar. Orang-orang bertitel ini dibayar untuk meyakinkan sebuah berita bohong dianggap benar. Pion-pion tukang fitnah yang memang dibayar untuk saling tolong-menolong dalam kejahatan, memfitnah, mendowngrade Pak Jokowi. Kita saksikan dulu video profesor yang satunya lagi nih. Profesor yang kedua, kita lihat ini ya. Profesor Dr. Haji Saya M. Amin terima kasih Rais. mendapat kehormatan untuk bergabung dengan para purnawirawan TNI yang sekalipun purnawirawan tetapi dharma baktinya terus saja ya, bersama dengan rakyat untuk memperbaiki hal-hal yang bengkok, hal-hal yang tidak benar, dan itu memerlukan tentu sebuah perjuangan. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini secara format, ya, bentuknya, kita memang sudah menerima demokrasi. Ada pemilu tiap 5 tahun, ada lembaga DPR, ada lembaga DPD, keduanya kalau disatukan jadi MPR, kemudian pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain, one man, one vote, ya. Itu sekelibatan seperti demokrasi. Tetapi isinya, kalau dioncei dalam bahasa Jawanya, ya, dikupas, ya, yang ada itu adalah sebuah otoritarianisme atau otokratisme. Jadi sang presiden menjanjikan akan perhatikan kepentingan rakyat, akan bersama rakyat, akan segala macam lah hal-hal yang ideal, yang enak didengar oleh kuping kita. Tapi begitu masuk ke istana, dia tiba-tiba berubah jadi makhluk, namanya itu otokrat. Ya. Belum sampai diktator, ya, tapi sudah mengarah ke sana. Dengan enaknya kita melihat saudara Jokowi Mulyono itu, ya, itu memang sudah mengobrak-abrik aturan main sebuah demokrasi dengan keuangannya, dengan mengerahkan partai coklat, dengan mengerahkan hal-hal yang sebenarnya tidak. Ngomongnya bulat-bulat ya. Ternyata ini beliau ini pidato di depan Purnawirawan Jenderal yang membuat kesepakatan itu 8 poin kesepakatan. Ternyata ngundang si Mbah Amin ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ya, proses kudeta yang mereka rencanakan sedemikian amburadul. Jadi mereka itu orang-orang yang sakit hati karena kalah pilpres, sakit hati sejak tahun 2014, ditambah lagi tahun 2024, di mana orang yang mereka dukung untuk menjadi presiden ternyata bersatu dengan Pak Jokowi. Semakin sakit hatinya, sehingga mereka itu bersatu. Mantan jenderal ini pendukung Anies Baswedan. Jadi bersatu antara pendukung Anies Baswedan kan ada HTI, FPI, ya kan, PKS, mantan jenderal, Habib, ya kan. Kemudian yaitu orang-orang yang kalah perang. Orang-orang yang dilengserin oleh Pak Jokowi, ya, dipecat, orang-orang yang dipecat. Kemudian orang-orang yang nggak kepake, yang tidak dipakai di pemerintahan Pak Jokowi, mereka bersatu, merencanakan
Awalnya itu mereka bersatu merencanakan pemakzulan Pak Jokowi, tapi gagal selama 10 tahun. Kemudian sekarang mereka ingin melakukan pemakzulan lagi. Mereka tidak bisa memakzulkan, tidak bisa mendapat support dari rakyat yang banyak. Mereka kan butuhnya people power kalau untuk pemakzulan. Kalau rakyat masih mencintai Pak Prabowo, Mas Gibran, mencintai Pak Jokowi, aduh nggak bisa nih. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu ketika bergabung itu sangat kuat ini. Kekuatan yang nggak bisa digoyahkan. Walaupun mereka mendatangkan angin topan, badai, guntur, geledek, hujan. Nggak bisa terpisahkan. Kekuatannya itu benar-benar kuat. Kokoh. Sehingga yang mereka lakukan, mereka harus hancurkan satu persatu. Pak Jokowi dihancurkan dulu. Harus hancur. Makanya walaupun Pak Jokowi sudah pensiun, tetap aja harus dihancurkan. Kalau Pak Jokowi nggak dihancurkan, nggak bisa menghancurkan Prabowo Gibran, nggak bisa. Pak Jokowi dulu dihancurkan. Karena pendukung Pak Prabowo Gibran itu sebagian besar pendukung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah hancur, maka pendukung Pak Jokowi ini diharapkan bisa mendukung mereka. Itu teman-teman. Jadi orang-orang yang kepake ini profesor-profesor ini. Profesor Rafli Harun nggak kepake, Amin Rais nggak kepake, terus tadi Ikra nggak kepake. Banyak profesor-profesor yang nggak kepake sama Pak Jokowi. Kenapa? Teman-teman perhatikan deh, Pak Jokowi itu bisa membaca orang. Pak Jokowi tahu mana orang yang memang baik, tulus, punya dedikasi, amanah, mana yang bullshit, banyak mulut, kemudian tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Pak Jokowi tahu itu, ya. Kecuali orang-orang titipan. Kalau orang-orang titipan, Pak Jokowi mau nggak mau karena titipan dari partai. Ini kan politik. Ketika ada partai yang mendukung Pak Jokowi, kemudian mengajukan calon-calon untuk dipilih menjadi salah satu menterinya, Pak Jokowi nggak bisa menolak. Ini namanya politik. Tapi Pak Jokowi mengatur. Pak Jokowi bilang gini, ya nggak apa-apa deh, dia yang dipilih oleh partai itu nggak apa-apa, nanti gue yang atur. Kan gitu. Akhirnya Pak Jokowi juga, walaupun ya seperti Pak Jokowi dititipi Nasdem, menteri, itu banyak menteri-menteri Nasdem yang ditangkap polisi karena korupsi. Pak Jokowi membiarkan itu. Lokasi orang, gak benar, korupsi, ya gue biarin aja ditangkap. Kan begitu. Begitu teman-teman ya. Nah ini, profesor ini, dengan profesor yang tadi, dua-duanya adalah profesor botol. Nah untuk jelasnya lagi, kita dengarkan lagi nih. Ya. Ini di awal-awal pidatonya si Amin Rais saja, dia sudah menghasut, sudah mengatakan bahwa Prabowo itu otoriter, otokrat katanya. Coba kita dengarkan. Kali enaknya kita melihat sudah Jokowi Mulyono itu, ya. Masa seorang kiai haji ngatain orang di pidato Jokowi Mulyono? Itu kan nggak penghinaan ya. Walaupun kita tahu Mulyono itu artinya mulia gitu ya. Tapi dengan dia ngomong Jokowi Mulyono itu penghinaan. Kenapa dia tidak berani nyebut Jokowi gitu? Karena orang nama Jokowi kan cuma satu. Kenapa mesti ditambahin Mulyono? Artinya apa? Dia memang punya niat untuk menghina. Nih, profesor tapi tangannya. Itu memang sudah mengobrak-abrik aturan main sebuah demokrasi. Dengan keuangannya, dengan mengerahkan partai coklat, dengan mengerahkan hal-hal yang sebenarnya tidak lucu dalam sebuah demokrasi. Sudah mulai keluar tuduhan-tuduhan fitnah. Partai coklat itu polisi. Ya, jadi dia menghasut orang-orang itu, mengatakan bahwa Pak Jokowi kenapa melaporkan orang-orang itu ke polisi, karena polisi itu pasti mendukung dia, partai coklat, bilang. Membuat sebuah berita bohong. Pak Jokowi mengatur partai coklat, mengatur polisi, katanya. Aduh. Mbah zaman Pak Harto, teman-teman. Polisi itu takut sekali sama Pak Harto. Apakah bisa dibilang bahwa Pak Harto itu mengobrak-ngabrik demokrasi, ngatur-ngatur polisi? Ya namanya presiden. Presiden itu mengendalikan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ya Polri dikendalikan. Loh, emang kenapa? Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mereka semua dikendalikan di tangan Pak Jokowi. Pergantian pemimpin-pemimpin tertinggi di masing-masing angkatan itu Pak Jokowi yang mengendalikan. Pak Jokowi yang mengendalikan, yang mengontrol. Jadi wajar kalau jenderal-jenderal banyak yang mendukung Pak Jokowi, banyak yang setia pada Pak Jokowi, banyak juga yang terhasut dan akhirnya menjadi pengkhianat seperti jenderal-jenderal yang dalam sebuah demokrasi, yaitu membuat pro Jokowi yang dibiayai segala macam, ya, itu kemudian untuk mendukung apa saja diinginkan oleh Jokowi, yang intinya adalah dia itu sedang membangun, sudah mengusahakan, ya,
membangun sebuah nepotisme, kemudian berlagak lagunya itu. Apa sih profesor ngomongnya belagak lagunya itu? Apa sih? Nggak jelas. Tuduhan-tuduhan tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti. Dia bisa kemukakan itu di sebuah channelnya dia itu. Menuduh tanpa bukti. Kayak kakek malumin aja ya. Malumin aja lah, bersepuh. Seperti Raja Jawa Gadungan. Kok ya bisa gitu keluar ya kata-kata pidato di depan orang-orang hebat. Raja Jawa Gadungan. Ditepuk tanganin lagi sama. Jadi saudara, waktu dia mantu anak perempuannya yang barep itu di Medan, itu pestanya itu 1 hari di Solo, kemudian 3 hari Ngomongin pernikahannya Kahiyang. Masa di sebuah pidato dia ngomongin pernikahannya Kahiyang ya. Di Solo 1 hari, di Medan 3 hari, itu pakai duit siapa? Duit korupsi katanya. Kalau Mas Bobi itu pengusaha yang sangat kaya di Medan. Jadi kalau mau ngadain pesta 3 hari, 7 hari, 1 bulan pun mampu. Ya begini, Profesor Botol pidato di depan orang-orang hebat ngomongin orang. Ngomongin pernikahan ini, pernikahan itu, mencurigai korupsi lah apa, ngomongnya muter-muter bulat-bulat. Ini profesor apa itu? Dianggapnya mereka ini sudah A1. Orang yang bisa dipercaya. Hati-hati. Ya. Sebelum salam di akhir sholat, kalian baca itu. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa itu teman-teman. Ya. Karena apa? Ini sudah miris. Ya, orang-orang yang dikasih ilmu, diberikan ilmu, dianugerahi ilmu yang tinggi oleh Allah. Dia itu lahir dari keluarga kaya, bisa sekolah tinggi. Setelah diberi ilmu, mereka menggunakan ilmunya dengan harga yang murah untuk menipu kita, rakyat awam. Makanya kenapa saya nggak bosan-bosan selalu bilang hati-hati dengan orang-orang bertitel ini ketika dia bernarasi. Kalau isi narasinya menghasut, memfitnah, membuli, menjelek-jelekan orang, bahkan dia berani mengatakan itu di depan forum besar, di tempat-tempat ibadah, dicampur dengan ayat-ayat. Tujuannya untuk meyakinkan pendengar bahwa saya ini ngomong benar, saya nggak bohong, saya nggak fitnah, saya benar, saya ngomong benar ini. Kalian harus percaya omongan saya. Loh, saya Kiai Haji, Profesor, Doktor, MPD, sekolahnya lama itu, berpuluh tahun sekolahnya. Setelah dapat ilmu, dijual untuk menjadi provokator. Akhirnya ilmunya dimatikan oleh Allah, sehingga ketika dia menyampaikan sebuah cerita, banyak orang yang tidak percaya dan mentertawakan. Kelihatan bahwa dia sedang berdusta. Dari raut wajahnya, dari gerak-gerik tubuhnya, itu menunjukkan bahwa dia sedang membuat sebuah cerita karangan, agar orang lain percaya. Tuduhan tanpa bukti. Si Amin Rais ini kan selalu bilang nanti Jokowi akan ditawur oleh rakyatnya sendiri. Sehingga dia setiap hari itu memprovokasi rakyat. Supaya rakyat banyak yang benci, lalu nanti rakyat akan... Terus dia ngeliat, loh kok Jokowi malah dicintai ya, kok malah banyak yang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi banyak yang membela nih. Akhirnya dia terus-menerus menghasut tiap hari, tiap detik, menghasut orang. Supaya yang ada di dalam pikirannya terwujud. Pak Jokowi nanti ditawur oleh rakyat. Pak Amin, mohon maaf Pak Amin, Allah itu Maha baik. Tidak mungkin Allah itu akan menghinakan hambanya yang baik. Tidak mungkin. Walaupun Pak Amin dan kawan-kawan, profesor-profesor yang lain, ahli-ahli, orang-orang hebat di luar sana, mengatakan Pak Jokowi begini, hal-hal yang negatif, tapi Allah itu tidak pernah salah dalam membela hambanya. Kenapa Pak Jokowi gagal dimakzulkan 10 tahun? Karena Pak Jokowi orang baik. Bahkan saya menangis ketika saya tahu doa Pak Jokowi saat berada di Ka'bah, saat berada di Mekah dan Madinah. Doanya nggak banyak. Doanya hanya 3 kata. Padahal Pak Jokowi bisa saja berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bisa. Doa yang banyak untuk dirinya. Karena dirinya selama 10 tahun ini berada dalam tekanan, dibully, dihina, dicaci maki, direndahkan, dihajar kanan kiri, atas bawah. Banyak yang membencinya, dikucilkan, dijauhi,
ditinggalkan oleh partainya. Bahkan terakhir dituduh kan, banyak tuduhan-tuduhan, katanya korupsi lah, inilah itulah. Harusnya Pak Jokowi ketika berada di dalam Ka'bah itu bisa berdoa yang banyak. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah anak-anakku, jadikanlah anak-anakku pejabat, istriku, menantuku. Bisa, tapi Pak Jokowi hanya berdoa 3 kata. Makanya kenapa Indonesia ini semakin bertumbuh. Kenapa Indonesia ini semakin berjaya, semakin dihormati oleh bangsa-bangsa lain? Karena doa Pak Jokowi. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia. Pak Jokowi menjadikan dirinya tameng agar negara kita selamat. Cuma itu doanya. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia. Cuma itu, man. Makanya orang-orang itu ingin Indonesia hancur, membenci itu. Tiap hari mengeluarkan tagar-tagar, kabur aja dulu, Indonesia gelap, Indonesia darurat, Indonesia kacau, Indonesia amburadul, penegak hukumnya tidak pro rakyat, hukum tumpul, kami diperlakukan tidak adil, hanya orang-orang Jokowi lah yang menikmati Indonesia, sedangkan kami bla 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 bla. Padahal tidak seperti itu faktanya. Faktanya kita semakin sejahtera dari hari ke hari. Pemerintah sangat memperhatikan kita. Rakyat miskin, orang-orang kecil diperhatikan. Kita dibebaskan bersuara di medsos. Kita boleh ngomong apa aja, dan itu didengarkan. Bahkan Mas Gibran membuat loket-loket pengaduan untuk kita manfaatkan. Ini adalah kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Yang dulu kita tidak boleh bersuara, kalau kita bersuara dikit langsung masuk penjara. Bahkan nyawa taruhannya. Tapi sekarang kita bebas, merdeka. Mau ngomong apa? Mau ngejelek-jelekin Mas Gibran sampai jelek pun, sampai kita capek, bebas. Mau menghina Pak Prabowo, dibiarkan saja. Kita tuh menang, rakyat itu dimenangkan. Presiden kita tuh mengalah buat kita. Terus kenapa? Orang-orang pembenci ini ingin menghancurkan Indonesia. Lalu kenapa? Kami orang-orang yang waras tidak boleh membela pemerintah. Kenapa? Kami dianggap orang bayaran. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat